pokoknya saudara masih setia bersama kami di obrolan pagi RPTV gitu ya. Tadi kita sudah banyak membahas tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul bersama dengan Pak Yuli. Kita masih terus nih akan kepoin lagi nih. Gimana nih persiapan-persiapan menjelang tahun 2026 di Kabupaten Bantul, akankah ada acara? Cuma sebelum itu Pak, tadi saya masih penasaran nih Pak dengan desa wisata nih Pak Yuli. Terima kasih Mbak. Jadi desa wisata itu ada sekitar 48 yang mempunyai spesifik masing-masing. Ada yang mereka unggulannya batik tulis, ada batik kayu, ada gerabah, ada yang hanya menyediakan homestay, ada juga mereka juga mempunyai destinasi wisata-wisata yang ada di sana. Mereka biasanya itu jualnya paket, Mbak. Jadi memang restribusinya tidak ada, tapi mereka jualnya paket. Masuk di situ, nginap di situ, makan di situ, nanti beraktivitas di situ. Umpamanya yang membatik, itu membatik umpamanya kayu atau membatik topeng lah. Itu nanti berapa sih membatik topeng, nanti jadi bisa dibawa pulang. Jadi memang desa wisata ini memang tidak ada biaya masuknya, tidak ada tiketnya, tetapi mereka rata-rata paketnya ada banyak di sana. Nanti ada desa wisata Sri Kemenut yang kemarin baru kena bencana sedikit, nah itu juga menjadi magnetnya. Juga kemarin di desa Kebun Agung, desa wisata Kebun Agung, ada layang-layang, ada lomba balap traktor. Bukan balap sapi di sawah, tapi balap traktor. Ini juga menjadi magnet dari desa wisata tersebut. Jadi semakin mereka berinovasi, maka semakin banyak wisata yang datang pada mereka. Ya, desa wisata ini harus berinovasi selalu. Kalau hanya monoton, ya nanti akan ditinggalkan oleh wisatawan yang masuk ke itu, Mbak. Ya, baik Pak. Jadi memang cukup lumayan menarik perhatian sekali ya Pak desa wisata ini, karena saya juga pernah melihat nih di media sosial gitu, paketannya ini sangat lucu banget gitu Pak. Jadi ada yang menanam padi kalau nggak salah satunya gitu ya, bikin gerabah juga gitu ya, dari tangan sendiri diajarin dulu, dan ini bisa menjadi opsi juga gitu ya Pak ya, kalau seandainya aduh kayaknya pantai terlalu ramai gitu. Kalau udah sering banget nih ke pantai gitu, menjadi salah satu opsinya adalah di desa wisata ini sendiri gitu ya Pak. Apalagi bisa menulis, menggambar batik sendiri, dan Bantul ini termasuk terkenal ya Pak ya dengan batiknya ya Pak ya? Ya, jadi memang desa wisata itu harus berinovasi. Salah satunya ya datang ke sana membawa cenderamata yang kita buat sendiri. Iya, betul. Itu kan menjadi asik. Iya. Jadi bisa, kalau di Giriloyo itu ada paketnya, apakah hanya kacu itu apa ya, sapu tangan atau slayer. Nah ini kan nanti yang membedakan paketnya. Tapi di sana sudah batik, sudah dapat makan, sudah dapat jalan-jalan di desa wisata, menunggu batiknya jadi, itu kan makan, jalan-jalan, nanti diambil baru pulang. Ini memang sangat edukatif sekali. Iya, jadi nginep di Bantul bisa sekarang, buat destinasi wisatanya juga udah banyak sekali gitu ya. Mau ke Malioboro juga nggak jauh-jauh banget gitu ya Pak. Jadi semua serba lengkap sekarang di Kabupaten Bantul. Nah Pak, mungkin adakah Pak untuk menyambut tahun 2026 ada acara khusus nih Pak dari Kabupaten Bantul nih untuk pergantian tahun 2026? Ya, di beberapa destinasi yang jelas tidak di pantai. Ya, karena Pantai Parangtritis itu saat ini kita menghindari event-event yang bahasanya itu event senang-senang. Jadi di Bantul itu yang sudah kita konfirm nanti, itu ada live musik, itu ada di Pantai Gua Cemara, itu live musik, dan juga stand up komedi. Lalu ada di desa wisata Watu Gagak, itu ada di Bukit Sari, itu juga ada live musik, dan juga
Yang fenomenal ini adalah Puncak Sosok yang sudah terkenal Ya. dan live musiknya. Lalu ada di Watu Amben itu juga ada live-nya. Juga di Watu Goyang itu nanti ada live musiknya. Termasuk di Becici. Itu sebetulnya tidak ada event. Tapi di sana sangat ramai sekali. Karena melihat kembang api, pesta kembang api yang dilakukan oleh yang ada di Kota Bantul bisa kelihatan di Puncak Becici. Ini sangat indah sekali. Jadi mereka itu melihat pesta kembang api dari puncaknya Becici. Karena sangat sekali. Ya, jadi memang ada beberapa. Nanti juga biasanya di Paseban itu juga ada pesta kembang api. Mungkin itu, Mbak. Baik, jadi sudah ada pesta kembang api yang nanti kita bisa lihat ya Pak ya di Puncak Becici dan memang gitu ya Puncak Becici, habis itu ada Puncak Sosok juga, ini pasti akan ramai pengunjung sekali ya Pak. Tapi untuk pengamanannya sendiri nih Pak, untuk yang ada di wisata tersebut gitu juga sudah dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata Pak? Ya, kalau khusus pengamanan itu sudah disiapkan oleh Polres Bantul. Sehingga kami hanya menempatkan personel itu hanya yang kita kelola, Mbak. Iya. Jadi satu di Parangtritis, nanti di Pantai Gua Cemara, itu yang kita tempatkan orang-orang Dinas Pariwisata. Kalau yang lainnya itu biasanya sudah di backup oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, lalu juga Polri maupun TNI. Ya, baik. Jadi memang sudah berkolaborasi gitu ya Pak ya. Cuman ya, baik Pak. Jadi kalau sekarang kita melihat dengan cuaca yang ada nih Pak, hujan kadang suka deras, angin juga kencang gitu ya Pak ya. Mungkin adakah gitu Pak, mungkin penanggulangan bencana juga mungkin yang diminimalisir nih Pak, mungkin dari Dinas Pariwisata Bantul Pak? Ya, jadi khusus untuk bencana memang ya kita hanya memprediksi. Ya, jadi ketika ombak besar atau ombak kecil, ketika hujan, ketika cuacanya panas, itu sudah kita persiapkan. Tetapi yang mungkin nanti ada banjir, ada macam-macam, itu kan kita sulit untuk memprediksi. Dan tetap Bantul itu masih saya bilang bahwa wisatanya masih aman. Aman. Apalagi nanti kalau kita ke Parangtritis, karena sudah kita titik-titik yang rawan-rawan itu. Baik, didukung dengan posko-posko Pak, di sana Pak ada posko-posko tertentu gitu Pak? Ya, kami memang banyak posko yang kita dirikan. Jadi ada posko pengendalian wisata di Parangtritis, kita juga ada di sana sudah dari Polda DIY sudah menempatkan polisi pariwisata di Parangtritis. Jadi kita sudah ada polisi pariwisata di sana untuk membuat nyaman wisatawan yang ada di sana. Termasuk di Parangtritis sudah melakukan inovasi bagaimana Parangtritis itu akan kita buat seperti Jimbaran. Jadi kita bisa melihat matahari terbenam sambil makan di tepi pantai. Jadi sudah kita lonceng kemarin untuk makan sore di Parangtritis. Sehingga kita bisa melihat sunset, nanti malam hari sampai malam hari bisa kita laksanakan. Sehingga di Parangtritis sudah umpamanya mau melakukan catering keluarga ataupun reuni ataupun kantor-kantor itu untuk reservasi Mbak. Untuk reservasi untuk melakukan makan sore di Parangtritis. Mungkin itu Mbak. Baik Pak, jadi ini terkhusus untuk Pantai Parangtritis saja Pak yang bisa sunsetan kayak di Jimbaran nih Pak? Untuk Parangtritis karena kita baru
kita rintis Pantai Parangtritis. Oke. Baik, Pak, kalau seandainya ada nggak Pak, kalau dari Dinas Pariwisata tuh kita mau mencari informasi, nah pusat informasinya ini di mana Pak? Kita punya yang namanya TIC. TIC itu ada di JJLS. Bapak Ibu semuanya bisa datang ke sana, Torres Information Center, itu di sana memperoleh semua informasi terkait dengan pariwisata. Ya. Jadi bisa langsung ke sana ya Pak ya. Jadi ya. kalau baik Pak. Pak, mungkin boleh nggak Pak diprediksi gitu, kira-kira nih Bantul menjelang tahun 2026 nih akan berapa banyak pengunjung nih Pak? Ada peningkatan nggak Pak kira-kira dari tahun kemarin Pak? Ya, kalau kami berharap tetap masih ada peningkatan. Ya. Tetapi lagi kan kita juga istilahnya kita tidak tahu, tetapi prediksi kita bisa meningkat. Itu prediksi dan harapannya. Yeah. Karena kemarin hari Minggu tanggal 21 itu TPR itu sudah macet. Nah, ciri-cirinya wisatawan banyak itu kan di tempat pemungutan distribusi itu macet. Yeah, jadi ketika Parangtritis itu di TPR-nya tidak macet, saya malah dan Mbak. Nah, ini wisatawannya pada kemana ya? Baik Pak, jadi memang akan diprediksi akan meningkat ya Pak ya, insya Allah gitu ya 2026 ini ya. Pak, mungkin ada nggak dari Dinas Pariwisata mungkin yang membuat rute-rute khusus tertentu gitu, jalan gitu menuju ke pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul Pak? Sebetulnya gitu? Kalau ke destinasi tidak, tetapi ketika sudah masuk destinasi, mereka yang punya jalur-jalurnya. Tetapi namanya Parangtritis ya jalan Parangtritis saja. Nanti kalau kurangnya mungkin kita alihkan ke jalan Bantul, jalan Samas, atau ke jalan Serandaan, atau lewat JJLS yang sekarang sudah tersambung ke Zia. Baik. Kalau untuk jembatan Pandensimo gimana nih Pak? Jembatan Pandensimo kita prediksi akan ramai pada malam tahun baru. Malam tahun baru ya. Oke, tetapi ini spot yang masih free Mbak. Jadi kalau di sana tidak dipungut retribusi, sehingga nanti kita perkirakan jembatan Pandensimo atau sekarang namanya Kabanaran itu menjadi ramai. Dan kami berharap jangan parkir di tengah jembatan. Nah ini nanti akan menjadi kredit karena mungkin terlalu banyak orang yang datang ke sana, nanti bisa jadi jembatan jembatan Pandensimo itu akan ramai. Dan itu sudah kita antisipasi kemarin dengan menempatkan personel Polri yang ada dari Kabupaten Bantul maupun Kulon Progo. Iya. Jadi untuk menyambut tahun 2026 kayak seluruh personil ya Pak ya dikerahkan ya Pak ya. Baik, Pak, mungkin adakah Pak himbauan-himbauan ini sebelum kita akan mengakhiri acara gitu untuk calon wisatawan yang akan mengunjungi Kabupaten Bantul, Pak? Kami himbauannya sekali lagi silahkan datang ke Bantul. Kami siap menerima Bapak Ibu semuanya dengan senang hati, dan kami berharap untuk dipromosikan kepada yang sudah ke Bantul. Bantul itu ternyata banyak desa wisatanya, pantainya sangat bagus. Itu harapannya. Dan juga kami menghimbau untuk wisatawan agar berhati-hati. Sehingga karena ini lalu lintasnya padat, harus hati-hati, dan semua yang masuk ke destinasi wisata bisa jadi harus sabar dan antri. Nah ini kan menjadi himbauan kami, sehingga persiapkan kendaraan maupun mental untuk wisatawan. Jangan sampai kesan di Bantul itu nanti negatif. Kami berharap wisatawan itu membawa kenangan yang baik dari Kabupaten Bantul.
Baik Pak, jadi banyak sekali gitu ya spot wisata yang membuat kenangan terindah nanti kalau pulang ke kota masing-masing ya Pak ya. Untuk healing-healing sejenak kayaknya pas kali ini untuk Kabupaten Bantul ada pantai, ada Puncak Becici dan juga masih banyak lagi yang bisa dieksplor nih besok waktu liburan. Atau mungkin sekarang pun juga sudah bisa dieksplor kan tadi juga Pak Yu sudah menyebutkan sudah banyak nih setiap spot-spot destinasi wisata yang mulai penuh pengunjung wisatawan. Pak Yuli terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktunya dan juga sharing ke kita semua gitu ya, ke pemirsa yang ada di rumah juga mengenai persiapan dari Kabupaten Bantul dalam menyambut Tahun Baru Nataru ya. Natal dan Tahun Baru 2026. Sukses terus Pak Yuli. Dan juga semangat gitu ya untuk menyambut wisatawan yang kayaknya akan banyak sekali ke Kabupaten Bantul dan pastinya juga sukses terus untuk teman-teman semuanya yang pelaku UMKM dan juga penggerak wisata, pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Pokoknya yang pasti nih buat teman-teman semuanya yang mau menikmati pariwisata, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul, ada juga banyak sekali spot-spot kuliner yang luar biasa banget. Pasti banyak banget yang bisa dinikmati. Pak Yuli mungkin ada kata tambahan Pak Yuli? Jadi Bantul tidak hanya destinasi wisata, tapi pusatnya kuliner, Mbak. Iya betul. Bantul itu menikmati kuliner yang enak, murah. Nah, iya betul. Kita ada sate kelata, ada bakmi, mie nanti ada rica-rica, ada bebek, macam-macam, semua terjangkau. Silahkan untuk destinasi wisatanya di Bantul, makanya juga di Bantul. Baik Pak, udah lengkap semuanya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi jangan lupa ya untuk pemirsa merasakan destinasi wisata dan juga wisata kuliner. Dan terima kasih sekali lagi Pak Yuli Hernadi yang sudah banyak ngobrol dengan kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Yuli. Dan juga terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah menemani saya selama 60 menit di obrolan pagi RPTV. Jangan lupa sampai di Senin sampai dari Jumat jam 10 jam 11 cuma di RPTV. Kalau gitu saya pamit, sampai jumpa.